resensi itu ada resensi cuma satu soal ya. Kemudian untuk kayak drama itu ada 5 soal ya. Kemudian ada satu lagi proposal 2 soal gitu. Jadi untuk total poinnya itu ada 17,5. Kemudian nanti ada juga soal TTS ya, teka-teki silang. Teka-teki silang ini saya bikin 10 soal dengan jumlah 10 poin ya. Oke. Nah, ini untuk kisi-kisinya ya, ini kira-kira rinciannya. Saya harap kalian bisa atur waktu. Saran saya kalian kerjakan dulu soal yang memang memang gampang ya, karena takutnya kalian terkecoh sama satu soal yang sulit, terus waktunya habis. Memang untuk exam kali ini saya izinkan 3 period karena bukan saya yang jaga ya. Jadi 3 period kalian manfaatkan untuk benar-benar fokus mengerjakan. Oke, ini untuk rincian topiknya. Ini untuk rincian topik yang pertama. Benar-benar nih kalian ya. Nah, ini untuk rincian topik. Rincian topiknya itu untuk proposal kegiatan itu ada struktur ya. Ada struktur dan isi proposal. Coba strukturnya apa aja nih? Ada yang bisa jawab strukturnya? Struktur dari proposal apa aja? Halo, yang paling utama apa Livia? Jason, Nathan, Iya, Bu. manusia-manusia yang muncul di Jimit ini, coba struktur proposal apa aja yang kamu ingat? Latar belakang. Ya, yang paling utama itu adalah latar belakang. Apa kata kunci dari latar belakang? Perhatikan ya, setiap apa yang keluar dari mulut saya hari ini dicatat. Dicatat. Kalau punya inisiatif, rekam pakai handphone. Kalau punya inisiatif. Tapi kalau kamu bisa ngetiknya cepat, silahkan ketik. Setiap istilah, setiap yang saya ucapkan itu mengandung kata kunci answer key untuk ujian nanti. Ya, jadi yang nggak join, wassalam, ya kan? Tapi kalau yang join, tapi setengah-setengah mendengarkan, ya nilainya juga setengah-setengah. Tapi kalau yang sungguh-sungguh mendengarkan, mencatat, merekam, saya yakin pasti bisa. Oke? Nah, balik ya, kita fokus ke struktur dulu. Nah, kalau bicara struktur kan poin utamanya itu adalah apa? Latar belakang ya. Latar belakang. Oke, kalau bicara latar belakang ya, maka apa yang menjadi poin utama? Yang pertama, apa itu latar belakang? Intinya. Ada yang bisa merespon? Mengapa acara itu mau dilaksanakan? Ya, alasan. Bicara alasan. Why? Kenapa kamu ingin melakukan kegiatan itu? Nah, kalau bicara proposal itu bukan cuma event-event biasa kayak misalnya di sekolah event apa ya, event umum yang biasa kita lakukan misalnya kayak Spatkul, kemudian event 17-an gitu ya. Tapi ada juga event science ya. Jadi kegiatannya itu berbicara tentang kegiatan ilmiah. Nah, kalau bicara tentang kegiatan ilmiah itu bisa jadi memang hampir mirip dengan karya ilmiah. Kenapa? Karena setelah latar belakang ada rumusan masalah. Ada rumusan masalah kalau dia kegiatannya itu kegiatan saintifik. Tapi kalau misalnya eventnya itu lebih ke event biasa gitu ya, yang mungkin setiap tahun dilakukan, tidak bersifat saintifik gitu ya, silakan setelah latar belakang apa, langsung tujuan kegiatannya kayak gitu. Ya, nah bicara tentang struktur, latar belakang khususnya nanti di esai ada saya minta kalian untuk membuat sebuah latar belakang. Kata kuncinya di dalam latar belakang itu kalian harus menuliskan alasan kenapa kegiatan itu harus dilakukan. Nah, nanti saya akan kasih sebuah ilustrasi, kemudian kalian akan menuliskan yang namanya latar belakangnya. Ya, mungkin saya akan kasih jumlahnya, jumlah dari apa? Jumlah dari latar belakangnya itu berapa kata. Silakan nanti kalian ikuti ya kriterianya. Oke. Nah, kemudian setelah latar belakang itu kan ada tujuan kegiatan ya, tujuan kegiatan. Nah, kalau bicara tujuan kegiatan, rumusannya gimana nih? Rumusan tujuan kegiatan tuh gimana? Ada yang bisa merespon? Maksudnya rumusan apa, Bu?
Rumusan tujuan kegiatan itu gimana? Rumusan itu artinya cara penulisannya, keywordnya apa yang harus ada di situ? Poin-poin. Oke, satu berbentuk poin-poin, bagus. Yang kedua apa? Rumusannya satu berbentuk poin-poin. Yang kedua ada keywordnya yang harus ada di situ. Kalau itu aja kamu nggak ada, sudah pasti itu jawaban kamu kurang tepat. Apa kira-kira? Untuk Ya, ada keyword yang namanya konjungsi tujuan. Ya, konjungsi tujuannya itu, oke, konjungsi tujuan itu apa? Untuk, ya biasanya dalam tujuan itu, jadi di awal kamu tuliskan begini, adapun tujuan dari, misalnya nih ya, kegiatannya eventnya misalnya event baksos ya, kayak anak OSIS nih, OSIS lagi ada program mau bikin baksos, kayak hari ini OSIS SMP mereka bikin baksos, kalau SMA saya kurang tahu kapan. Nah, maka di tujuan proposal kegiatan itu kamu cantumkan, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut, titik 21, untuk, nah, untuk apa gitu ya. Tujuannya untuk apa, agar apa gitu ya. Jadi itu harus ada. Jadi rumusannya harus benar dulu. Kalau modelnya kamu bikin paragraf, sudah pasti itu bikin saya kesel ya kan. Kenapa rumusannya kamu aja udah salah, boro-boro kontennya gitu. Paham ya? Jadi untuk struktur khususnya tujuan kegiatan itu nanti ada keluar di esai. Oke? Saya sudah kasih tahu detail nih. Kalau kamu nggak belajar juga, sudahlah ya. Nggak ada retest khusus untuk penghuni Jimit sore ini ya. Saya kurang baik apa nih, sore-sore hari Sabtu saya kasih kalian kelas tambahan. Kalau kalian masih remedial juga, wah, sudahlah ya. Oke, Ibu, paham ya sejauh ini ya? tadi Ibu bilang rumusan kegiatan tuh, rumusan masalah itu sama dengan tujuan kegiatan ya? Beda dong, kok sama. Rumusan masalah itu ada kalau di proposal kegiatannya itu proposal kegiatan ilmiah. Kalau dia ilmiah, tapi kalau misalnya proposal kegiatannya kegiatan biasa, ya, ini tolong di note. Kalau dia proposal kegiatan yang berbentuk event ilmiah, misalnya kayak ada penelitian gitu, kayak saya nih ya, saya lagi nyusun tesis, saya mengajukan hibah kemarin penelitian. Jadi, nah, saya harus mengajukan proposal supaya apa? Supaya penelitian saya dibiayai oleh Dikti. Nah, proposal kegiatan itu harus ilmiah, sorry, harus jelas gitu ya, rumusannya apa gitu, tujuannya apa, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan pastinya, sama kayak karya ilmiah. Bahkan kalau misalnya dia di proposal kegiatan yang sifatnya saintifik, ada pembahasan, ada kajian teoretis. Ada kajian teoretis yang harus kamu eh, jelaskan sedikit banyaknya gitu ya. Kalau dia bersifat scientific. Tapi kalau misalnya event-event biasa, misalnya kayak event Sparkle, event 17-an, atau event Baksos, dan lain sebagainya, itu nggak perlu kajian teoretis. Nah, bicara tentang kajian teoretis, kalau misalnya bicara tentang kajian teoretis yang ada di dalam proposal kegiatan yang bersifat saintifik, maka di akhir dari proposal biasanya ada referensi. Referensi itu apa? Itu sama dengan daftar pustaka. Jadi kamu cantumkanlah rujukannya kamu itu dari mana. Tapi kalau misalnya kamu punya event kegiatannya itu event biasa, ya maka tidak perlu yang ada namanya rujukan atau referensi ya, tidak ada perlu referensi ataupun daftar pustaka. Oke, paham sejauh ini? Ibu, jadi Yuk. kalau rumusan masalah itu dalamnya harus ada tujuan. Setelah latar belakang rumusan masalah. Setelah rumusan masalah baru tujuan kegiatan. Oh, jadi itu dipisah. Dipisah dong. Yang saya bilang tadi tuh bagaimana rumusan dari tujuan kegiatan tuh, maksudnya rumusan tuh cara penulisan ya. Kamu merumuskan kalimat itu seperti apa, itu maksud saya. Bukan berarti rumusan masalah ada di tujuan kegiatan tuh beda ya. Itu beda sub bab. Paham? Paham? Halo? Ibu, tadi yang Ya. Ibu bahas itu ada di tujuan kegiatan atau rumusan masalah? Yang mana? Yang
kajian teoritis sama rujukan-rujukannya. Kalau kajian teoritis mah itu nanti setelah 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 apa ya? Setelah tujuan kegiatan. Oke, saya pindah ke sini. Ini saya kelihatan nggak? Gdocs. Enggak. Gdocs nggak kelihatan? Oh, oke oke. Berarti masih Canva yang kelihatan ya? Halo? Iya, Canva. Oh, oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum saya nanti buka ke Gdocs? Kita fokus ke rincian ini dulu, rincian topiknya. Ibu. Yap. Kalau misalnya yang ilmiah tadi latar belakang dulu, terus yang rumusan baru tujuan, terus Masalah, yes. ya, Langsung ya, kajian teoritis. terus baru ke referensi. No, 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 no. Tema dulu, tema dan waktu kegiatan baru kajian teoritis boleh. Tem Oke, tema Tema atau kegiatan, tema kegiatan. tema kegiatan baru lanjut ke kajian teoritisnya, baru ke rincian acaranya seperti apa ya. Oh, kalau yang referensi artinya yang paling akhir ya referensinya. Paling akhir, betul. Perhatikan, kalau dia proposal kegiatan yang event biasa, struktur akhirnya apa yang paling akhir? Adalah Oh, daftar lembar pusaka. Oh, lembar bukan. pengesahan. Lembar Apa? pengesahan dong. Lembar Gambar. pengesahan. Sebelum sebelum susunan kepanitiaan, susunan kepanitiaan dulu baru ke baru ke lembar pengesahan toh, ya kan? Kalau yang event biasa. Tapi kalau misalnya dia kegiatannya itu lebih ke scientific ya, ada berhubungan dengan kayak penelitian ilmiah gitu ya, kayak yang saya bikin, maka setelah susunan kepanitiaan baru daftar pustaka. Setelah daftar pustaka baru ke lembar pengesahan gitu. Ya, paham ya? Itu aja perbedaannya. Ibu, Oke. berarti total kalau yang event biasa lembarnya ada 2. Mm-mm. Tetap ada Kalau dua, lembar pengesahan itu dipisah. berarti kan Jadi yang pertama lembar kan proposal tema, dengan lembar pengesahan, ya, berarti yang pertama tuh tema kajian rincian acara tema. referensi. Yang pertama apa? Ini yang Yang mana dulu nih? kan ada 2 lembar kan, yang biasa. Eh, no, 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 no. Aduh, jangan miskonsepsi ya. Perhatikan. Kalau yang saya bilang tadi itu, ini kan ada dua jenis nih, dua jenis proposal. Yang pertama proposal kegiatan event biasa sama proposal kegiatan event scientific yang bersifat sains ilmiah. Nah, kalau dia yang ilmiah, perbedaannya dengan yang event biasa, ilmiah itu satu ada rumusan masalah, yang kedua ada kajian teoretis, yang ketiga ada daftar pustaka atau referensi. Itu aja perbedaannya. Jadi dia 3 poin itu lebih banyak daripada yang event proposal biasa. Kalau proposal event biasa itu yang kayak kalian sudah bikin tempo lalu loh, yang di awal semester kita buat, itu yang event biasa. Paham ya? Ibu, Nggak ada bicara dua lembar. Kalau bicara 2 lembar, siapa bilang proposal cuma 2 lembar? Bisa aja 5 lembar, 10 lembar tergantung konten isi kamu kan. Yuk, ada lagi? kalau kalau yang bukan scientific itu nggak ada rumusan, nggak ada kajian sama referensi kan? Ya, betul. Kajian. Kalau rinciannya tuh pasti ada. Rincian pasti ada. Yang wajib ada itu adalah latar belakang, yang kedua tujuan kegiatan. Ini yang wajib ada ya, wajib ada di semuanya. Latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, tema, tema kegiatan, waktu penelitian ya, waktu penelitiannya kapan, lalu susunan acara, lalu apa? Susunan kepanitiaan, eh, sebelum susunan kepanitiaan ada anggaran ataupun rincian biaya, lalu susunan kepanitiaan, dan yang terakhir lembar pengesahan. Itu yang wajib ada. Oke? Sudah, saya tidak buka lagi pertanyaan untuk itu. Kita masih mau lanjut lagi ya. Waktunya nggak cukup, saya jam 7 harus balik. Lanjut poin kedua. Yang penting kalian lihat aja rincian dari rincian apa? Saya kasih PPT kan? Tanpa yang lalu-lalu dibaca, dibuka ya.
Jangan nanya pas, jangan maunya disajikan doang, berusaha belajar sendiri juga, oke? Poin kedua, nah oke, sebelum lanjut ke poin kedua, isi proposal. Isi proposal tuh gimana? Isi proposal itu harus bersifat apa? Bersifat bahasanya harus baku ya, harus baku. Kenapa? Karena itu bagian dari teks ilmiah ya gitu. Oke, kita lanjut poin kedua. Karakter dalam menyusun proposal. Coba, ada yang bisa menyebutkan karakter apa sih yang kamu bangun ketika kamu menyusun proposal? Ayo, cepet direspon siapa yang mau jawab. Ini David di dalam nggak sih, David? Darren nggak di dalam ya? Nggak di Zoom ya? Nggak di Gmeet? Mereka masih gereja, Bu. Ya ampun anak gereja, ya sudah. Kan Oke, kan yang lain makanya gimana? minta itu. Kenapa? Makanya kemarin dia minta undur kan sampai jam 7 7. ya. Ya ampun, kasihan banget. Ya udahlah. Yang penting ini kalian rekam ya, rekam sendiri pakai handphone. Mau di-share ke teman terserah ya. Oke, lanjut. Gimana nih struktur kok struktur lagi karakter. Karakter dalam menyusun proposal. Ayo cepet 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 cepet. Jason, Ivy, Olivia. Nggak tahu Bu, karakter maksudnya apa? Eh, nggak tahu. Seki juga kamu dari Jimit ini ya. Bisa-bisa ya nggak tahu. Karakter loh, sifat. Sifat apa yang terbangun saat kamu menyusun proposal? Apa hal yang harus kamu lakukan? Karakter apa? Ayo, Fidel, Fidel. Ih, dijawab aja. Kalau salah kan bisa saya perbaiki cepat, Rapi, direspon. rapi, Rapi. Oke. Rapi itu bicara apa sih? kayak kalau bikin proposal kan harus kayak formatnya benar biar orang Nah, kalau lihat bicara itu format, gampang. betul, betul, betul. Format, bicara format, berarti kan nggak boleh terbalik-terbalik dong. Itu artinya apa? Satu Oh, kata, detail, detail. selain detail. Sis, Sistematis. 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 Catat. Karakter dalam mesin proposal itu yang pertama sistematis. Bicara sistematis itu cukup kompleks ya, artinya harus rapi, teratur, nggak boleh ada yang hilang gitu kan. Strukturnya, oke itu sistematis. Yang kedua apa? Ayo, 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 cepat, cepat, cepat. Siapa lagi yang mau jawab? Ibu kayaknya PPT-nya nggak ada deh, Bu. Apanya nggak ada? PPT-nya. Nggak, nggak muncul. Bukan, maksudnya Ibu belum pernah share PPT yang 3 unit ini kan? Ah, Di siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Eslin. nggak, yang Bisa-bisanya. pertama ada, yang kedua terakhir tuh nggak ada, yang drama sama satu lagi. Ya, ya. Nanti. Oke. Makanya diminta. Saya juga baik kerjaan, nggak kepikiran saya, oke? Lanjut. Ayo cepet. Karakternya apa? Ya Allah, 1 jam Lugas, kita yang ngebahas ini doang. Enggak deh. Baru 29 menit. Ayo, lugas masuk nggak Bu? tugas. Formal. Ya, boleh. Oh, Halo, kalian ya bisa nggak merespon? kedengar Mes. Suara, ah, iya, terus kenapa nggak ada yang respon, ha? Udah pada off cam nih, yang off cam nih seksi juga ini Tadi dari Mes, ruangan ya. Ibu nge-lag barusan. iya, Oh, nge-lag ya. Oke. Tadi karakternya ada apa aja sistematis, lalu apa lagi? Tanggung jawab. Bertanggung jawab, betul ya. Kenapa? Karena bertanggung jawab itu identik dengan disiplin ya. Kenapa? Karena ketika kamu menyusun proposal kayak ini, saya PIC live in ya. Sebelum live in terlaksana, saya harus membuat proposal. Dan itu ada deadline-nya. Nah, kamu harus punya karakter disiplin, tepat waktu ketika kamu menyerahkan proposal. Kamu nggak bisa gini,
event live-in-nya besok, saya kasih proposalnya hari ini. Wah, mateng dah itu, nggak bisa ya. Minimal saya harus siapin kapan? 3 bulan sebelum misalnya gitu. Jadi memang harus disiplin, bertanggung jawab, sistematis. Itu adalah karakter-karakter dalam menyusun proposal. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Untuk jenis paragraf, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf terbagi atas 3. Ada yang bisa jawab? Ini materi primer ini ya. Awas aja kalau ada yang nggak bisa jawab. Ayo. Pembuka, isi, penutup. Ayo, cepet. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Induktif? Bukan ya? Halo, suara saya kedengaran kah? Sorry, sebentar. Ini suara saya nge-lag ya. Sorry. Tadi saya sempat nge-lag. Sebentar. Suara saya kedengaran nggak sekarang? Baru kedengeran. Oh, oke. Tadi jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ada apa aja? Sorry, yang pertama. Deduktif, induktif, Oke. campuran. Yes, betul. Deduktif, induktif, campuran. Nah, kalau bicara deduktif berarti letak kalimat utamanya di mana? Lupa. Awal. Depan. First sentence. Betul, di first sentence ya. Kalau misalnya nih, let's say one paragraph itu ada 5 kalimat. Berarti kalau bicara deduktif, dia itu berada di kalimat nomor 1. Oke? Cuman kalimat 1. Wisma. Kalau dia kalimat 2, 3, halo? Sorry Miss, bisa ulang lagi ya? Suara saya jelas? Oke, Yes. saya ulangin. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utama itu terbagi 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Kalau bicara deduktif, berarti dia di first sentence. Contoh, kalau dalam satu paragraf itu ada 5 kalimat, maka kalau bicara tentang paragraf deduktif, letak kalimat utamanya harus ada di sentence pertama. Sentence kedua sampai kelima adalah kalimat pendukung, bukan kalimat utama. Kalimat kedua sampai kalimat kelima adalah kalimat penjelas namanya, bukan kalimat utama, kalimat penjelas. Oke? Nah, kalau bicara kalimat jenis paragraf induktif, artinya kalimat utamanya itu ada berada di kalimat nomor 5. Sementara kalimat penjelasnya adalah 1, 2, 3, 4. Paham sejauh ini? Suara saya jelas? Paham Miss. Oke, good. Nah, bicara kalau jenis paragraf campuran, itu berarti kalimat utamanya ada di kalimat nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 dan dipertegas kembali di nomor 5. Kalimat utamanya ada di kalimat nomor 1 dan dipertegas kembali di nomor 5. Gimana caranya kita bisa tahu kalau dia dipertegas kembali? Biasanya kata kuncinya adalah ada keyword yang diulang. Ada keyword yang di-repeat di last sentence-nya. Di akhir kalimatnya itu ada pengulangan. Nah, biasanya pengulangan itu nggak harus sama ya. Mungkin dia menggunakan kata sinonim gitu. Tapi maknanya sama, dia mempertegas kembali. Dan ciri kedua, kalau bicara dia di akhir paragraf, biasanya itu ada konjungsi simpulan. Contoh, oleh karena itu, maka dengan demikian, maka dari itu, dengan demikian, itu adalah konjungsi simpulan. Biasanya kalau ada itu adalah yang menjadi poin utamanya. Cuman yang harus kalian cross check adalah ketika dia, oh ini induktif ini karena dia ada konjungsi simpulan ya, jangan langsung menyimpulkan begitu. Bisa jadi dia adalah paragraf campuran. Kenapa? Kamu lihat lagi, keyword yang ada di akhir ada nggak diulang di awal kalimat? Sejauh ini paham? Halo? Ibu. Paham. Ibu. Paham. Yap. Oh. Tadi yang yang ada konjungsi simpulan itu kalau mau tahu dia induktif atau deduktif kan? Itu induktif biasanya. Sorry, Induktif. bukan induktif. Itu biasanya kalau ada paragraf
di kalimat akhir dalam paragraf itu ada konjungsi simpulan, biasanya itu salah satu ciri kalimat utama. Cuman kan kalian ini mengidentifikasi bukan cuma dua kan, bukan cuma deduktif dan induktif kan? Kalian harus mengidentifikasi, jangan-jangan ini campuran nih gitu. Nah, cara mengidentifikasinya setelah kamu dapat tuh keyword-keywordnya tadi, keyword kedua adalah lihat apakah kata kunci yang menjadi inti dalam kalimat akhir itu ada nggak diulang di awal kalimat. Kalau ada di awal kalimat juga diulang, sinonim, minimal sinonim ya. Sinonim itu artinya ada keyword yang sama artinya tapi mungkin diksinya berbeda. Nah, berarti itu adalah campuran. Paham? Thank you, Bu. Ya, kita lanjut. Nah, apa bedanya kalimat utama dengan ide pokok paragraf? Perbedaannya adalah kalau dia kalimat utama, you have to write full sentence. Kamu harus catat salin full sentence. Contoh, Bu, ini paragrafnya deduktif. Berarti full sentence dari first paragraph harus you salin, harus kamu copy, harus kamu catat. Kalau dia ide pokok paragraf, kamu hanya menuliskan kembali yang menjadi inti utama dalam kalimat utamanya. Alias, kalau dia ide pokok paragraf itu dia lebih sederhana daripada kalimat utama. Tapi yang kamu tuliskan adalah intinya. Namanya juga ide pokok. Ide pokok, idenya saja yang kamu tuliskan. Nggak harus full sentence. Kalau full sentence itu adalah kalimat utama. Paham? Jadi kalau kita mau tulis ide utama itu jadi apa? Kalau kamu mau menuliskan ide pokok paragraf ya, caranya adalah pertama tentukan dulu kalimat utamanya di mana. Oh, kalimat utamanya di akhir nih, gitu. Nah, tapi kalimat utamanya di akhir, kalimatnya panjang banget nih. Tinggal kamu kerucutkan, tinggal kamu sederhanakan. Itulah ide pokok paragraf. Tapi mengambilnya harus dari kalimat utama. Paham ya? Jadi kamu harus menemukan dulu kalimat utamanya, baru kamu ringkas menjadi ide pokok paragraf. Itu ide pokok paragraf. Paham? Berarti mereka gabung dong sama. Sama, cuman bedanya cara penulisan. Kalau kalimat utama, cara penulisannya you write full sentence. Catat lengkap dari awal sampai titik. Itu kalimat utama. Tapi kalau ide pokok paragraf, kamu nggak harus catat semua. Kamu tinggal menyederhanakan dari kalimat utama. Paham ya? Oke, Miss, thank you. Contoh misalnya, Audrey adalah siswa paling tampan di AS1. Audrey adalah siswa paling tampan di AS1. Itu kan terlalu panjang ya. Catat, kamu bisa ubah kalimat ide pokoknya menjadi Audrey siswa tertampan di AS1. Adalahnya hilangkan. Nah, itu ide pokok paragraf. Tapi kalau misalnya kalimat utama, catat semuanya. Audrey adalah siswa paling tampan di AS1 gitu. Paham ya? Paham? Halo? Paham. Bu. Oke, Miss. Ya, oke. Proposal kegiatan clear ya? Kita lanjut ke resensi. Nah, bicara resensi ini kamu harus ingat bahwa urutannya itu ada apa aja ya. Misalnya yang pertama itu adalah identitas. Nah, identitas karya itu biasanya berisi tentang judul, karya siapa, penulisnya siapa. Kalau misalnya dia buku, berarti autornya siapa gitu ya, penulisnya siapa, terbitan tahun berapa, penerbitnya siapa gitu ya. Biasanya kalau untuk karya sastranya dalam bentuk tulisan, biasanya begitu. Tapi kalau misalnya karya sastra dalam bentuk visual, misalnya kayak film, drama, nah biasanya identitas itu berisi judul filmnya atau judul dramanya, sutradaranya siapa gitu ya. Kalau misalnya drama, karena pemerannya sedikit, mungkin kamu bisa jelaskan nama pemerannya siapa. Tapi kalau film kan nggak mungkin kamu jelaskan semua nama pemainnya kan, pemerannya kan. Kamu cukup kasih tahu pemeran utamanya siapa misalnya. Kemudian sutradaranya siapa, diproduksi oleh production apa gitu ya. Kemudian terbitnya kapan gitu. Nah, itu untuk identitas. Nah, kemudian lanjut ke sinopsis. Kalau bicara sinopsis, apa sih sinopsis itu? Sinopsis itu adalah
Suara saya sejauh ini jelas? Yes, Ibu, Miss. Ibu. Tadi Yo, yang suara ada saya jelas nggak? Ya. yang ada penerbitnya yang pertama yang ada karya penulis itu kalau misalnya cuman yang kayak puisi gitu doang kan? Gimana? Karya penulis? Tetap Kalau ada, mau misalnya film, drama pun kan ada juga penulisnya kan? Kalau misalnya karya sastra dalam bentuk puisi, oh, drama, oke. cerpen, itu ada penulisnya, tetap ada. Oke, thank you, Bu. Cuman bedanya gini, kalau misalnya kayak novel, cerpen kan penulis saja. Tapi kalau misalnya kayak film, mungkin lebih kepada penulis naskah gitu ya, sama kayak drama yang divisualkan. Oke? Oke, Paham ya? thank you, Bu. Ya. Kalau bicara sinopsis, sinopsis itu adalah, tolong dicatat nih ya, sinopsis itu adalah ringkasan dari alur cerita. Sinopsis adalah ringkasan dari alur cerita, ya. Ini yang saya jelaskan ini mungkin nanti keluar di soal mungkin nggak mirip banget, tapi mungkin ada kata-kata sinonim, ya. Ada kayak keywordnya yang mungkin sinonim yang keluar di pernyataan soal. Maka dari itu harus paham dulu nih konsepnya, baru kamu bisa nanti menjawab dengan tepat. Oke? Nah, kita lanjut ke bagian kepengarangan. Nah, kepengarangan. Kepengarangan Maaf, itu juga sinopsisnya apa tadi? sinopsis itu adalah ringkasan ataupun rangkuman dari alur cerita suatu karya sastra. Nah, sinopsis ini biasanya tuh ada di cerita ya, berbeda dengan puisi. Kalau puisi nggak ada sinopsis tuh. Paham? Bisa ulang lagi nggak, Miss? Siapa nih minta ngulang ini? Bikin saya capek aja. Siapa yang minta Terus si ngulang Jason. tadi, ha? Jason ya? Bisa-bisanya loh si Jason. Minta ngulang lagi. Ngulang ya terus Jason. Capek banget saya. Mau nanya apa lagi kamu? Sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan atau rangkuman dari alur cerita sebuah karya sastra. Contoh misalnya kayak drama, film, cerpen, novel, itu kan ada sinopsisnya ya, bisa kamu ceritakan kembali ringkasannya itu kira-kira seperti apa. Tapi kalau puisi, puisi itu tidak perlu yang namanya sinopsis. Paham, Jason? Jason? Wah, Ya, Bu. ini sih si Jason yang udah ditanya, bukannya menjawab ya. Udah paham apa belum? Saya tidak bertanya, Bu. Oh, jadi siapa tadi? Kurang asem ya. Itu Marvel, Bu. Siapa? Marvel. Halo, Miss. Siapa tadi yang ngaku-ngaku itu namanya Jason? Saya bisanya ya. Ah, sorry, Miss. Kamu ya. Dasar kamu ya Marvel. Udah paham belum? Marvel? Ya, paham, Udah? Miss. Paham. Oke, Ya. mantap. Kita lanjut ke poin kedua. Nah, kepengarangan. Ini mungkin waktu kemarin saya nggak ada spesifik singgung tentang kepengarangan ya, tapi kali ini saya singgung karena nanti ini ada di soal. Perhatikan. Kalau bicara tentang kepengarangan, kepengarangan itu artinya bagaimana si pengarang em, kepengarang itu berarti bagaimana si pengarang mengatur sebuah cerita. Dia melihatnya itu dari mana nih? Contoh nih. Biasanya kepengarangan itu berhubungan dengan background dari si pengarang gitu. Contoh nih, misalnya kalau kayak saya menulis sebuah karya sastra, entah itu puisi, entah itu cerpen, mungkin ada genre tertentunya. Genre itu artinya genre ya. Artinya itu apa? Ada karakternya gitu. Itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan background-nya saya, misalnya usianya saya, kapan saya menulis itu gitu. Jadi kepengarangan itu akan mempengaruhi karya sastranya. Nah, bicara kepengarangan, perhatikan ya. Perhatikan. Nanti di soal esai saya akan minta kalian untuk menulis sebuah resensi dari sebuah puisi. Oke? Saya
nanti di soal saya akan minta kalian di bagian esai untuk menulis sebuah resensi dari sebuah puisi. Di note, tolong di note, oke? Silakan kalian cari tahu background dari sastrawan yang bernama Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono. Jokonya spelling jadul ya. DJ. DJOKO. Sapardi Djoko Damono. Cara Silakan spellnya kamu gimana, Bu? Sapardi SAPARDI DJOKO Damono biasa. Sapardi Djoko. Cuman Jokonya aja spelling jadul ya DJ. Nah, kalian, kenapa saya kasih tahu ya, ini untuk memudahkan kalian nanti ketika kalian meresensi. Kenapa? Supaya kalian cari tahu dulu nih, kira-kira ini si Sapardi Djoko Damono ini siapa sih? Dia lahir tahun berapa? Ya, kalian juga bisa mengkaitkan puisi-puisi dia itu tahun berapa, karena kondisi sosial juga mempengaruhi kepengarangan. Oke. Nah, jadi silakan cari tahu siapa itu Sapardi Djoko Damono. Dan kalian juga bisa lihat-lihat karya sastranya itu, puisi-puisinya dia itu lebih ke genre apa? Romance kah? Atau tentang genre yang lain? Silakan kalian cari tahu. Ya, nah nanti di soal saya akan sajikan 2 buah puisi yang harus kalian bandingkan. Nah, kenapa saya kasih 2 buah puisi? Itu akan memudahkan kalian nanti untuk meresensinya gitu ya. Kalian bisa lihat dari segi perbandingan dari puisinya, misalnya dari segi tipografinya, dari segi rimanya, cara penulisannya, jumlah barisnya. Kalian juga bisa melihat, oh ini kira-kira karakternya ini sama nih, genre-nya sama, misalnya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu dulu tentang bagaimana background dari si Sapardi Djoko Damono itu, sehingga nanti kalian akan mudah dalam menulis resensi puisinya ya. Oke? Paham sejauh ini? Halo? Paham. Terima kasih Jason. Ini Jason yang menjawabkan ya. Iya, Bu. Kok beda sih suaranya? Enggak deh, itu bukan suara Jason. Oke, ada pertanyaan? Gak ada, Miss. Gak ada. Oke, kita lanjut ke bagian kelebihan dan kekurangan ya. Kalau bicara tentang kelebihan itu berarti tentang sesuatu yang istimewa, sesuatu yang baik yang ada di dalam karya sastra itu. Nah, untuk menentukan ataupun dalam menuliskan sebuah kelebihan ataupun kekurangan, keywordnya adalah ketika dia kelebihan, maka kalimat yang dituliskan itu mengandung unsur positif. Oleh karena itu, kamu harus bisa memaknai setiap kalimat yang ada di soal nanti. Kalau misalnya kalimat yang mengandung unsur positif meaning-nya, artinya gitu ya, berarti itu adalah menunjukkan kelebihan. Tapi kalau misalnya dia menunjukkan kekurangan, ya ada unsur negatif dalam kalimat itu, berarti itu adalah kekurangan dari karya sastra atau kelemahannya. Paham? Miss bisa ulang nggak tadi lagi like? Nah, oke. Sekali lagi, kalau dia kelebihan dalam sebuah karya sastra, maka di dalam penulisannya itu akan mengandung unsur kalimat positif ya, kalimat positif. Jadi maka dari itu kalian tuh harus bisa memaknai setiap kalimatnya dengan tepat, gitu ya. Kalimatnya mengandung unsur positif nggak sih, gitu. Kalau dia bicara tentang kekurangan, berarti kalimat di dalam soal itu ada mengandung unsur negatif. Paham ya? Jadi harus dapat keywordnya. Makanya saya selalu bilang begini, ketika kalian mengerjakan soal, underline yang menjadi keywordnya. Entah itu keyword di soal, keyword di teksnya, ataupun keyword yang ada di dalam opsi soal ya. Multiple choice-nya. Paham? Miss bisa kasih contoh keywordnya nggak? Contoh nih ya, misalnya kalau saya bilang begini,
Siswa AS1 sangat antusias dalam mempersiapkan diri eh, dalam mempersiapkan diri menjelang exam yang akan dilaksanakan minggu depan. Kira-kira itu yang saya uraikan kelebihan dari AS1 atau kekurangan dari AS1? Kelebihan. Ya, kenapa? Karena ada unsur positif. Keywordnya di mana? Sangat antusias. Yes, Paham? Ya. paham. Kalau misalnya saya bilang begini, sepertinya, meskipun AS1 tampak antusias, tetapi dari hasil examnya, sepertinya mereka perlu berusaha lebih giat lagi supaya di exam mendatang mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Itu mengandung unsur kekurangan atau kelebihan? Halo? Yang pertama, Ini kalimat yang saya sebutkan barusan. Ini ya, saya ulangin ya kalimatnya ya. Cermati. Cermati keywordnya. Meskipun siswa AS1 sangat antusias dalam mempersiapkan exam, tetapi hasil yang mereka dapatkan menunjukkan bahwa mereka harus lebih berusaha agar mendapatkan nilai yang maksimal di exam berikutnya. Itu termasuk ke dalam kelebihan atau kekurangan yang saya sebutkan? kekurangan Yes, keywordnya di mana? adalah. Hah? Adalah. Bukan, Gimana? Adalah mah bukan keyword. katanya ada, Hmm. tapi saya nggak tahu. Ya apa? Siapa tuh yang ngomong tuh? Saya Lebih nggak giat tahu. lagi. Tuh. Lebih lagi. giat lagi ya. Iya, terus ada kata harus ya, itu kan kayak saran ya. Lebih giat lagi betul. Itu sebenarnya lebih giat lagi kan berarti ada makna tersirat di situ, nilainya belum maksimal gitu. Paham ya? Halo? Nah, jadi memang trikinya nanti di soal yang saya berikan adalah kalimatnya seperti positif, tapi ada makna tersirat. Makanya saya bilang harus memahami, mencermati setiap kalimat yang ada di soal maupun yang ada di opsi pilihannya. Supaya kamu nggak salah nih dalam menentukan. Oke? Paham? Paham. Ya, cuma satu orang doang yang paham. Oke, baik. Nggak usah dilanjutkan lagi. Bisa nggak sih merespon, ha? Paham, Bu. Yang merespon cuma 2 manusia ya. Padahal ada beberapa manusia nih di dalam Gmeet ini. Yang nggak merespon saya ki aja, Pak. Hah? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Yes. Nah, bicara tentang rekomendasi. Rekomendasi itu artinya apa? Rekomendasi itu adalah anjuran ataupun saran yang kalian berikan di dalam ulasan kalian. Jadi resensi itu sama dengan teks ulasan ya, itu sinonim. Resensi itu sama dengan teks ulasan. Kalau bicara tentang rekomendasi berarti kalian menganjurkan karya sastra yang kalian ulas itu untuk siapa? Usia siapa? Saran kalian apa? Anjuran kalian apa terhadap para pembaca ataupun penikmat karya sastra berikutnya? Paham? Ibu, Ya. tadi yang resensi sama teks ulasan itu maksudnya gimana ya? Ya, itu sama. Itu diksinya Em, sama, sinonim itu. Maksudnya buat Jadi nanti kalau maksudnya, hah? jadi kalau misalnya nanti ada di soal nih, saya nggak pakai kata resensi, tapi saya pakai kata teks yang diulas. Oh, berarti kamu harus paham bahwa soal itu sedang menanyakan soal resensi. Paham ya? Teks ulasan, teks yang diulas sama dengan resensi. Jadi Paham? maksudnya sama kayak kasih rekomendasi gitu.
Ya Allah, ini siapa sih yang nanya? Ashlyn, Bu. Ashlyn. Ya kan nggak ada Emangnya nggak anak ada. bulu. Ashlyn, makanya ya, sebelum kamu jimit sama saya, baca buku dulu. Pertanyaan kamu bener-bener ya. Oke, Nih, Bu. disimak nih ya, saya sampaikan. Resensi sama dengan teks ulasan. Nah, jadi, maksud saya gini, kalau nanti di soal, saya nggak pakai diksi resensi nih, saya pakai vocabnya itu teks ulasan. Nah, kamu harus paham, oh ya berarti soal ini sedang menanyakan tentang teks ulasan. Kata kuncinya adalah teks yang diulas atau teks ulasan. Berarti ini soal tentang resensi. Maka jawabannya pasti akan mendekati dengan topik-topik, subtopik yang kita bahas di resensi gitu. Nah, kalau bicara tentang rekomendasi, rekomendasi itu apa? Rekomendasi itu adalah anjuran atau saran yang kamu berikan dalam teks resensi kamu ataupun dalam teks yang kamu ulas kepada siapa? Kepada para pembaca ataupun para penikmat karya sastra berikutnya. Jadi rekomendasi itu keywordnya adalah anjuran ataupun saran yang kamu berikan kepada para pembaca ataupun penikmat karya sastra berikutnya. Rekomendasi itu ada di teks ulasan ataupun teks resensi, Ashlyn. Paham? Oh, oke oke, thank you. Berarti, Oh, resensi itu Iya, baik. topiknya. Bu, berarti Apa? rekomendasi itu anjuran di dalam teks resensi. Yes. Iya, benar. Itu ada di paragraf terakhir tuh. Kayak kemarin tuh kan saya suruh kalian untuk menonton film. Pementasan drama ya kemarin ya. Yang ingat nggak yang worksheet yang saya pernah kasih? Terus kan di akhir paragraf resensi yang kalian buat, teks ulasan yang kalian buat kan saya minta coba rekomendasikan. Rekomendasi itu bicara apa? Bicara tentang anjuran ataupun saran. Nah, kira-kira ini filmnya, novelnya, bukunya, kamu rekomend untuk siapa? Misalnya untuk pembaca usia sekian sampai usia sekian gitu ya. Terus kamu juga bisa kasih rating, itu juga bagian dari rekomendasi. Paham? Paham? Paham. Ibu, Paham. Berarti Ibu, contoh saran di rekomendasi itu gimana maksudnya? Saran itu maksudnya, ya itu kamu menganjurkannya untuk siapa? Saran itu bukan berarti seharusnya ya, tidak, tidak, tidak. Saran tuh kayak anjuran loh, itu sinonim, itu sinonim. Oke, sorry Ibu. Ini emang kalau anak bule yang nanya agak-agak pusing saya untuk bentar, Bu. mengeksplannya ya. Jadi Ah. rekomendasi itu you recommend untuk siapa? Jadi Yes. anjuran di dalam Iya. teks resensi. Iya. Iya, betul sekali. Berarti di 100 dalam. buat kamu. Oke, makasih Bu. Ingat ya. Iya, sama-sama. Paham ya? Rekomendasi itu kata kunci adalah anjuran untuk siapa, sarannya untuk siapa nih karya sastra yang kamu ulas. Sebenarnya resensi itu bukan cuma karya sastra ya, buku non-fiksi pun bisa kamu resensi. Misalnya kayak kamu baca ensiklopedia atau mungkin kamu baca biografi mungkin atau mungkin buku-buku non-fiksi lainnya itu juga bisa ya. Paham? Aduh, paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Masih ada Iya. pertanyaan nggak? Paham. Oke, Bu, lanjut. Kita topik nanti apa nanti lagi? di essay itu sorry. Di essay itu cuma tulis puisi doang atau tulis latar belakang sama proposal kegiatan juga? Itu siapa yang nanya ini? Si Audric ya? Nathan. Nathan. Nathan kebanyakan ikut olimpiade kamunya ya. Bisa-bisa yang bertanya seperti itu. Emang ada saya suruh kamu nulis puisi, ha? Orang topiknya tentang resensi, kenapa jadi nulis puisi, ha? Enggak, maksudnya di essay itu disuruh tulis apa? Meresensi puisi, Nathan. Oke, thank you, Bu. Aduh, Tuhan, ini kalian yang benar-benar ya pertanyaannya di luar dari nurul saya loh. Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak diizinkan ya. Kita lanjut ke topik berikutnya. Drama. Nah, ini bicara tentang topik drama nih. Oke, nah unsur intrinsik dalam ini. Kalau bicara tentang drama, drama ini kan bagian dari karya sastra ya. Nah, unsur intrinsik dalam cerita, entah itu dalam film, dalam drama, dalam novel, dalam cerpen, itu pada dasarnya sama. Coba sebutkan apa aja unsur intrinsik dalam cerita. Satu. Itu yang kayak budaya gitu ya, budaya agama gitu.
itu mah ekstrinsik karena dia dari luar. Intrinsik, unsur yang terbangun dari dalam cerita. Tema. Judul. Tema. Dicatat tema adalah, aduh udah kayak anak SD kalian ya, udah kelas, udah SMA masih aja kalian udah bilang. Tema adalah apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Tema adalah, siapa bilang tema adalah genre? No. Tema adalah inti atau gagasan utama yang diangkat dalam sebuah cerita. Nah, untuk menentukan tema biasanya bisa kamu ambil dari konflik cerita. Konflik apa yang dialami oleh tokoh utama itu bisa kamu relate-kan, kamu kaitkan benang merahnya kepada tema cerita. Oke, lanjut poin yang kedua, apa lagi? Latar ya. Latar, bagus. Latar adalah setting. Latar sama dengan setting, catat. Latar sama dengan setting. Setting itu double T ya. S-E-T-T-I-N-G. S-E-T-T-I-N-G. Oke. Setting. Setting itu apa? Setting ataupun latar adalah penggambaran waktu, penggambaran tempat, penggambaran suasana maupun kehidupan sosial yang diangkat dalam sebuah cerita. Sekali lagi, latar atau setting adalah penggambaran ataupun pendeskripsian dari sebuah waktu, dari waktu, tempat, suasana maupun sosial yang diangkat dari sebuah cerita. Makanya latar itu terbagi 4, waktu, tempat, suasana, dan sosial. Lanjut, yang ketiga apa? Alur. Oke, alur apa itu artinya? Jalan Ayo. waktunya. Jalan ya, jalan cerita. Sesederhana itu. Alur adalah rangkaian peristiwa atau jalannya cerita. Alur terbagi 3, sebutkan 1. Maju. Oke, ciri-cirinya. Mundur. Oke, ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya lanjut. Ceritanya lanjut. Ya, kalau dia alur maju berarti dari segi keterangan waktunya dia present tense sampai ke future. Oke? Alur ceritanya dari masa sekarang sampai berurutan ke masa depan. Itu alur maju. Kalau dia alur mundur, kisahnya itu flashback. Berarti bicara tentang rangkaian peristiwa tentang past tense ya. Kalau dia alur campuran ataupun alur rapat, catat. Itu artinya misalnya ya, saya bikin sebuah cerita. Ceritanya itu dari masa sekarang, tiba-tiba saya balik ke masa lalu. Setelah dari masa lalu, saya kaitkan dengan kehidupan masa sekarang kembali, gitu. Makanya dia disebut sebagai alur campuran. Sehingga alur itu bisa kamu lihat, bisa kamu identifikasi dari keterangan waktunya, dari peristiwanya, dari jalan ceritanya. Paham? Oke. Bentar, Bu. Berikutnya apa lagi? Bentar. Kalau misalkan awalnya itu kayak dia lagi ngobrol di poster flashback, tapi ceritanya stay di flashback, itu campuran atau Mundur. Berarti dia itu alur mundur. Tetap stay di flashback kan? Dia nggak ada mengkaitkan dengan masa yang sekarang kan? tapi kayak misalkan orangnya lagi kayak di masa sekarang, tapi dia flashback. Sampai ending cerita flashback kan? Tapi di ending ya balik ke awal buat kayak cuman meringkasan gitu-gituan doang. Ya itu campuran sudah pasti. Oh, Dia tapi ada kalau mengkaitkan dengan masa sekarang. oh, Kalau misalnya nih ya, Livia saya membuat sebuah cerpen kisah masa lalu Livia dengan Audrey misalnya. Nah, itu past tense, itu berarti alur mundur ya.
Contoh. Oke, Bu. Oke. Sudah? Iya. Iya. Nggak nyesal kamu nanya kan, Livia? Oh, Jangan enggak, Bu. menyesal Enggak, ya. enggak. Oh iya, oke. Itu contoh saja biar cepet nangkep gitu ya. Lanjut. Ada lagi. Apalagi unsurnya? Sudut pandang. Sudut pandang itu kan point of view ya. Sudut pandang itu berarti bagaimana si pengarang menuliskan sebuah cerita. Dia melihat dari sudut pandang apa nih? Apakah si pengarang ikut di dalam cerita? Kalau si pengarang ikut di dalam cerita, maka biasanya ada penggambaran tokoh aku di dalam. Nah, kalau dia tokoh aku berarti itu adalah sudut pandang orang pertama. Tapi sudut pandang orang pertama pun kamu harus tilik kembali. Kira-kira sudut pandang orang pertamanya si tokoh pengarang itu, si aku itu, apakah dia jadi tokoh utama atau sebagai tokoh sampingan? Contoh misalnya, saya mau kisahkan tentang Audrey dengan Livia, kisah masa lalu mereka. Nah, tapi ada aku di dalamnya. Aku ini sebagai bestinya si Livia, bestinya Livia. Yang menjadi tokoh utama adalah Livia dengan Audrey. Berarti di situ saya menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Kenapa? Karena saya didalami sebagai tokoh sampingan saja. Tapi kalau misalnya saya di dalam cerita itu sebagai main character, berarti itu adalah sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Cara memandang itu adalah tokoh utama dari mana? Lihat tokoh siapa yang mengalami konflik. Tokoh siapa yang mengalami konflik, ya. Dan dia biasanya muncul dari awal sampai akhir cerita. Itu adalah main character. Paham? Nah, kalau dia Paham, Bu. suara saya jelas sejauh ini? Oke. Jelas, jelas. Sudut pandang orang ketiga, itu si pengarang tidak ikut di dalam cerita. Dia hanya sebagai penulis naskah. Dia menuliskan cerita misalnya kayak saya menuliskan cerita tentang kisah Audrey dan Livia, gitu ya. Nah, di situ ada pembedanya. Pembedanya yang pertama adalah apakah saya sebagai pengamat saja, berarti itu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat atau sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pembedanya apa? Kalau dia sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, saya hanya bisa menceritakan apa yang dapat diamati oleh mata dari kisah Livia dan Audrey. Tapi kalau misalnya saya mendeskripsikan ya, sampai ke dalam perasaannya, saya bisa saya bisa mengetahui bagaimana perasaan, kedalaman hati yang dirasakan oleh si tokoh utama, berarti itu adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Oke? Paham sejauh ini? Paham, Bu. Oke. Ya, itu kurang lebih ya. Lanjut. Ini udah habis energi saya nih, 1 jam lebih dijelaskan. Kita lanjut ke dalam drama. Penyebab konflik, konflik dan akibat konflik. Ya, bicara tentang penyebab konflik, konflik dan akibat konflik ini kan apa ya? Ini kan bicara tentang alur sebenarnya ya, alur ceritanya seperti apa gitu ya. Nah, untuk menentukan penyebab konflik, konflik dan akibat konflik, sebenarnya kalau di alur maju gampang banget nih untuk menentukannya ya. Pasti penyebab kalau di alur maju pasti penyebab konflik dulu dijelaskan, baru munculnya konflik, baru akibat konflik ya, benar ya? Itu kalau di alur maju ceritanya. Tapi kalau misalnya dia alurnya alur mundur, biasanya akibat konflik dulu, baru dijelaskan konfliknya apa, baru di-spill penyebab konfliknya apa gitu ya. Nah, tapi ini saya kasih triknya nih. Kalau misalnya ada soal seperti ini, caranya adalah kalian harus temukan dulu konfliknya. Cara menentukan konflik tadi dari mana? Kamu harus menemukan dulu siapa main karakternya. Setelah kamu menentukan main karakternya siapa, kamu tentukan apa sih yang dialami oleh tokoh ini. Nah, dapat tuh konfliknya. Setelah dapat konfliknya, kamu tinggal identifikasi apa yang menyebabkan konflik ini muncul ya. Nah, itu penyebab konflik berarti. Nah, kemudian kalau akibatnya biasanya tuh di ending. Apa nih dampak dari konflik ini apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh si tokoh utama? Apa dampak yang dialaminya? Itu adalah akibat konflik. Paham? Paham. Halo? Oke. Paham. Nah, mantap. Kita lanjut ya. Lanjut ya. Nah, apa itu prolog? Awalan? Apa itu prolog? Awalan apa?
imbuhan awalan. Awalan cerita. Prolog itu adalah penggambaran ataupun pendeskripsian awal cerita, itu prolog. Penggambaran ataupun pendeskripsian awal cerita itu prolog. Kalau dia epilog adalah penggambaran ataupun pendeskripsian akhir cerita, itu epilog. Paham? Paham. Paham? Sorry, boleh Oh, diulang pertanyaannya? oh, yang akhir cerita itu apa? Itu epilog. Loh, Sorry, sebentar. Sorry, yang tadi suara saya kedengaran dijelasin. jelas kah? Kedengaran Marvel yang putus-putus. Marvel, kamu Halo. punya, pantesan. Marvel, suara saya jelas di kamu, kayak kamu punya sinyal nge-lag deh. Saya ulangin lagi ya. Yes, Kalau, Miss. oke, saya ulangin. Prolog Yes. itu adalah penggambaran ataupun pendeskripsian awal cerita. Kalau dia epilog itu adalah penggambaran ataupun pendeskripsian akhir cerita. Jadi endingnya itu gimana nih kira-kira apa yang dialami oleh tokoh? Itu adalah epilog ya. Nah, kita masuk ke dalam, bicara tentang prolog dan epilog. Itu kan pendeskripsian di awal dan di akhir ya. Ini kan biasanya munculnya ada di mana? Prolog epilog. Ada di naskah Narator. drama. Iya, ya, betul narator. Biasanya itu narator ya yang membacakan ya benar. Nah, tapi kan itu kan adanya di mana, Jason? Adanya di naskah drama. Nah, kita masuk dulu ke komponen drama. Catat ya, komponen drama itu yang pertama adalah apa? Harus ada yang namanya naskah drama. Naskah drama ditulis oleh siapa? Ya, penulis naskah ya. Bisa jadi sutradara merangkap menjadi penulis gitu. Nah, bicara naskah drama, tolong perhatikan. Di dalam komponen naskah drama itu ada yang namanya prolog epilog. Tadi kita sudah bahas ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya dialog. Dialog itu adalah kalimat yang harus diucapkan oleh pemeran drama. Paham suara saya jelas? Paham. Oke, Sorry kalau Bu, itu naskah dia itu dialog ya. beda. Naskah itu dialog pemeran. Eh. Di dalam naskah drama itu ada komponen pertama prolog, yang kedua epilog, yang ketiga dialog. Dialog itu apa? Dialog itu adalah kalimat yang harus diucapkan oleh para pemeran drama saat pementasan. Dialog itu disebut juga dengan apa? Disebut juga dengan wawancang. Jadi kalau di dalam naskah drama itu dialog, misalnya, apakah kalian mendengar saya? Tanda tanya. Itu adalah wawancang namanya. Itu adalah dialog ataupun wawancang sinonimnya. Wawancang itu yang ada di naskah drama berupa dialognya. Paham sejauh ini? Tolong dicatat ya. Halo, bisa direspon. Waktunya udah mau habis nih, cepet. Iya, Bu. Yes, Miss. Oke, itu kan dialog. Tapi di dalam dialog itu kan biasanya kan kayak kemarin kalian saya suruh bikin naskah. Di dalam kurung itu kan yang kalian bracketin terus kalian italik itu kan ada petunjuk lakunya ya. Misalnya, sudahlah kalian diam semua. Tanda seru. Buka kurung sambil menggeprak meja, tutup kurung. Sambil menggeprak meja itu adalah petunjuk perilaku ataupun instruksi perilaku yang harus dilakukan oleh pemeran sambil berdialog. Nah, instruksi laku ataupun petunjuk laku itu disebut sebagai kramagung. Oke, paham? Halo? Paham Bu. Paham. Kramagung ya namanya. Magung itu apa, Miss? Kramagung itu adalah petunjuk laku ataupun petunjuk perilaku yang harus dilakukan oleh para pemain drama. Kalau di naskah drama itu dia di mana? Itu yang kamu bracketin terus kamu italik. Oke. Paham? Paham. Oke, kita lanjut.
Nah, komponen drama berikutnya apa selain naskah? Misalnya ada tata cahaya, ataupun lighting, tata suara, ataupun sound gitu ya. Ataupun musik, tata musik, ataupun tata suara. Kemudian ada apa lagi? Tata busana, ada tata rias gitu ya. Itu apa, Bu? Yang lighting, Itu kok tata masih, busana? ya komponen drama ya. Oh, Komponen drama kan ada itu semua kan? Benar nggak? Heeh. Oke, kita lanjut. Ke bagian terakhir, verba. Verba itu apa? Kata dasarnya yaitu kalau dalam bahasa Inggris tuh verb. Apa itu? Perilaku. Ya, kata kerja. Verba itu sama dengan kata kerja ataupun perilaku. Kata kerja ataupun perilaku. Oke. Nah, verba itu ada terbagi dua. Verba mental dan verba material. Ini materi SMP nih harusnya ini. Verba itu terbagi dua, mental dan material. Sebelum lebih lanjut kita bahas, tolong dicatat. Verba itu ya, verba itu ciri-cirinya apa? Satu, bisa berupa kata dasar. Dia tidak mendapatkan imbuhan, ya. Kata dasar, tapi kata dasarnya memang harus menunjukkan perilaku ya, activity, sesuatu yang dikerjakan. Nah, yang kedua, kalau dia berupa imbuhan, dia harus berawalan imbuhannya itu berawalan berditer, berditer. Paham? Halo? paham, Bu. Memukul itu verba, dipukul juga verba, berjalan juga verba, tertidur juga verba, jatuh kata dasar juga verba. Segala kata yang memang mengandung activity itu verba. Tapi harus ingat, kalau dia kadang gini, ada kata dasar yang ketika dia mendapat imbuhan, dia berubah. Yang tadi jadi dari kata benda ketika mendapat imbuhan ber atau diter, dia berubah jadi kata kerja gitu ya. Makanya saya bilang, ingat keywordnya ber, diter ataupun kata dasar ya, kata dasar yang memang kata kerja ya, itu adalah bagian dari verba. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah pembedanya apa nih antara material dengan mental? Kalau dia verba material berarti kegiatannya ataupun aktivitinya itu bisa terlihat oleh mata. Aktivitinya tampak oleh mata. Itu material. Kalau dia verba mental, berarti aktivitinya ataupun kata kerjanya itu tidak tampak oleh mata, tapi dapat dirasakan, dapat difikirkan. Paham? Halo? Paham, Bu. Cuman tadi yang verba Ibu bilang itu kata Paham. dasar tapi tidak ada imbuhan. Ya, ada juga yang kayak gitu, kayak tidur. Tidur kan hanya kata dasar, tidak mendapat imbuhan. Tapi dia kan kategori verba kan? Oke. Nah, contoh. Kalau saya bikin, aku tersanjung mendengar pujian Jason. Aku tersanjung mendengar pujian Jason. Identifikasi, ada berapa verba material di dalamnya? Sorry, mental. Aku tersanjung mendengar pujian Jason. 2. Oke, apa itu? Tersanjung dan mendengar. Yes. Tersanjung itu melibatkan feeling, perasaan, tidak material. Maka itu kategori verba mental. Apa tadi? Aku tersanjung mendengar. Mendengar juga adalah mental. Kenapa? Kamu nggak bisa melihat dia benar-benar mendengar atau tidak. Karena itu sesuatu yang difikirkan. Paham ya? Bu, Ya. aku ada pertanyaan. Kalau Halo? misalnya verba materi dalam situasi yang tertentu bisa jadi mental gak? Coba contohnya gimana? Mendengar puisi, mendengar puisi yang ditulis oleh dia, hatiku tergerak. Kalau kayak gitu? Gimana? Aku mendengar puisi yang ditulis. Gimana kamu cara menulisnya? Kamu mendengar apa membaca?
Nah, bentar. Ini keyword verbnya tergerak ya, Bu. Hatiku tergerak mendengar Ya, puisi dia. iya. Tetap balik ke konteks. Ingat, untuk memaknai sebuah kalimat itu kalimat tidak boleh terlepas dari konteks. Kalau bicara tergerak kan kayak seolah-olah bergerak gitu ya. Tapi padahal di dalam konteks kalimat yang kamu sebutkan itu bicara tergerak hatiku. Itu kan hati ya, bicara perasaan toh. Jadi tergerak di situ bukan material melainkan mental. Oke? Tetap harus melibatkan konteks kalimat. Makanya waktu kamu mengidentifikasi pun nanti di dalam sebuah kutipan teks drama yang saya berikan, tetap harus pahami konteksnya. Yang penting keyword tadi, yang berdasar sama kata dasar itu harus tahu dulu, jenis kata itu bagian dari verba atau enggak, lalu yang kedua tinggal kamu identifikasi, dia mental atau material gitu, ya. Paham? Ayo buruan cepat. Paham atau enggak? Paham, Bu. Oke, good. Bu. Lanjut ke slide Paham. berikutnya. Suara siapa itu? Gede banget. Slide berikutnya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Slide TTS-nya kelihatan ya? Oke, kita lihat dulu. Nomor 1 menurun. Urutan dibantu baca dong video. Ya. Urutan kegiatan dirancang sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan. Oke, perhatikan untuk soal TTS nanti kan ada 10 soal. Kan saya bilang tadi ada tiga topik di dalamnya. Itu saya bagi rata ya. Jadi formasinya itu 3-3-4. Entah 3 proposal, 3 resensi, 4 drama, atau mungkin 4 atau mungkin 3 drama, 3 resensi, 4 proposal. Itu saya bagi rata pokoknya. Ya. Nah, bicara soal nomor 1, kata kuncinya untuk mengetahui topik di mana? Halo. Halo. Pelaksanaan kegiatan. Yes, pelaksanaan kegiatan ataupun kegiatan yang dirancang. Berarti ini bicara tentang topik apa nih? Proposal. Yes, proposal. Apa jawabannya? 2, Susunan acara. 12. Urutan kegiatan. Oh. Yes, susunan acara. Susunan acara. Ya, betul ya, 12 kolom ya. Kita lanjut susunan acara. Kita lihat 2 mendatar. 2 mendatar, raut wajah dan air muka saat berdrama. Ini untuk mengetahui topiknya, keywordnya di mana? Drama. Drama. Berarti apa nih kira-kira jawabannya yang berhubungan dengan topik drama? Tadi berarti huruf ketiganya S. Jawabannya? Oh, nggak jadi. Huruf ketiganya S. 2, 4, 6, 8. 8 pot. Ekspresi, correct. Betul ya, mantap. Lanjut ke 4 mendatar. 4 mendatar itu tadi apa nih? Susun N ya. Huruf kedua terakhirnya N. 4. Nomor 4, dialog yang dituliskan dalam naskah disebut dialog. Ini bicara tentang apa nih? Topik apa? Drama Halo? lagi. Yes, drama lagi. Apa kira-kira jawabannya? Kata kuncinya adalah dialog. Dialog dalam drama. Dalam naskah apa? Huruf kedua terakhir N. Sorry. Ya, N, betul. Ayo cepet. Lama banget. Kramagung, betul. Wawancang gimana? Dialog. Kalau Kramagung itu dia, siapa nih yang salah nih? Aduh, hati-hati loh. Dialog itu dia wawancang. Tapi kalau petunjuk laku, yang di dalam kurung yang di bracket itu, nah itu namanya Kramagung. Paham ya? Halo? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Oke, kita lanjut ke 7 mendatar ya. Karena 7 mendatar. Susunan aca. Oke, nomor 7 mendatar, kolom kedua A. 7 mendatar, alasan dirancangnya suatu kegiatan. Ayo. Latar belakang. Yes, latar belakang. Bagus, latar belakang. Kita lanjut. Latar R. 8 menurun. Sumber rujukan dalam sebuah rancangan yang akan dilaksanakan. Ini keywordnya topik apa nih? Yang proposal. Yes, proposal. Keywordnya yang mana?
Rancangan. Yes, Yang akan rancangan dilaksanakan. yang akan dilaksanakan. Rancangan yang akan dilaksanakan berarti bicara apa? Bicara tentang kegiatan ya? Apa dong? Oh, Cepet, rincian cepet, cepet. kegiatan. Sumber Kelebihan rujukan, ya. sumber rujukan, Daftar rujukan, peserta. keyword. Daftar. No. R mulainya. Kajian teori. Yes. No. Sumber rujukan. Sumber rujukan. Ais. Halo. Huruf keduanya E. Referensi. Betul. Lanjut ya. Sorry. Tadi R ya di bawah O ya. Oke, referensi. Oke. N 10 mendatar. N 2 terakhir. Karakter dalam pementasan drama. Watak. Karakter dalam pementasan drama. N, nomor 2 terakhir. 2, 4, 6 kolom. Karakter, ayo dong, cepet dong. Karakter, sifat yang dibangun dalam pementasan drama. N, belakangnya N. Astagfirullah. 3, 2, 1. Oke, bye. Nggak ada yang bisa jawab. Penokohan. 6 huruf. Karakter dalam pementasan drama. Karakter. Tau nggak karakter? Karakter tuh sifat. Bukan karakter tokohnya ya. No. Karakter tuh bicara sifat. Berani. Kalau dalam bermain drama kamu nggak boleh malu-malu, harus berani ya. Oke. Kan itu berani nih. N, huruf keduanya. Lanjutan dari 8 menurun. Oke. Kita lanjut ya. 9 menurun. Keterangan perilaku tokoh dalam naskah drama. Huruf pertamanya K. Magung. Keterangan Kramagung, bagus. Kita lanjut ke yang mana lagi yang belum nih? Oke, 6 mendatar. Penggambaran sifat dari orang yang berperan dalam drama. Huruf kedua terakhir A. Kata kuncinya penggambaran sifat. Sorry? Penokohan? Yes, penokohan, betul. Lanjut, kita cepat. Alasan apa lagi yang belum nih? Apa lagi yang belum ya? 1 dan 2, Miss. 1 dan 2. Oke, yuk, nomor 1 menurun. Urutan kegiatan yang dirancang sebagai udah kan ya belum, tadi Bu. ya? 2 sama 5. Oh, oke, 5 ya. Hal istimewa dan menarik dari objek yang diulas. Kata topiknya ini apa? Kata kunci dari topik. Yang diulas. Berarti ini bicara teks resensi. Apa? Hal istimewa. Berarti bicara tentang? Yes, betul. Kelebihan. Yang terakhir yang mana yang belum? 3 ya. 3 menurun. Tokoh yang membantu tokoh utama dalam menyelesaikan konflik. Tokoh. Itu udah, Miss. No. 3 mendatar belum? 3 menurun belum? Tritagonis. Tolong dicatat. Miss Rafa Ekspresi belum. bukan? Tadi saya. No. Ekspresi bukan? Nomor 3 tokoh kok lari ke ekspresi. Tokoh. Tritagonis. Oh, berarti itu nomor 2 Yes. ya? Betul, tritagonis. Betul. Tolong dicatat. Ini dicatat ya. Jadi di dalam penokohan itu tadi saya lupa jelasin. Di dalam penokohan dalam drama itu ada 3 pembagian penokohan. Yang pertama itu protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga tritagonis. Kalau bicara protagonis itu adalah tokoh utama. Cara melihatnya adalah bagaimana? Tokoh yang mengalami konflik. Tolong dicatat, protagonis adalah tokoh utama, tokoh baik, biasanya gitu ya, dan tokoh yang mengalami konflik. Sasaran konflik itu ada di tokoh protagonis. Tapi kalau antagonis itu adalah sumber konflik. Dan biasanya itu tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis, yaitu antagonis. Kalau dia tritagonis itu adalah tokoh yang membantu tokoh utama. Atau tokoh yang membantu dalam sebuah cerita, tapi dia bukan main karakternya ya. Itu tritagonis. Paham? Halo? Paham. Jadi 3 menurun itu adalah tritagonis. Oke, paham ya? Kalau nomor 1? 1 apa? Menurun, urutan kegiatan yang dirancang sebagai gambaran pelaksanaan. Apa tadi? Susunan acara ya?
Kalau tadi bicara tentang kalau misalnya bicara tentang urutan data dari biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan, jawabannya apa? 8 huruf. Apa itu Rincian kira-kira? anggaran. 8 huruf. Rin- Berawalan A, berakhiran N. Anggaran. Yes, anggaran. Anggaran itu sama dengan rincian biaya ya, Jason. Oke? Sudah ya? Kira-kira nanti soal TTS seperti ini. Kita lanjut. Coba ini dibaca, saya kasih waktu 2 menit. 1 menit cukup lah. Baca langsung tentukan jenis paragrafnya apa. Deduktif, induktif, campuran. Yuk. Apa jawabannya? Deduktif. Kenapa deduktif? Karena yang bawahnya itu tambahan doang. Kalimat penjelas. 2, 3, 4, 5 kalimat penjelas. Iya. Oke, kita lihat ya. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Ini negara harusnya jangan capital ya, ini salah nih. Lanjut, kita ketahui bersama bahwasannya dengan mengenyam bangku sekolah, maka seseorang dapat mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Di mana harusnya dipisah ya, ini ada typo. Kita sebagai manusia hendaknya menyadari hal tersebut, titik. Pendidikan sangat berdampak besar bagi perkembangan masa depan, titik. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi dapat berpengaruh bagi bangsa dan negara Indonesia. Apa sih inti dari paragraf ini? Menjelaskan tentang Pentingnya pendidikan. yes, pentingnya pendidikan, bagus. Nah, kalau kita lihat dari paragraf ini, betul ini adalah deduktif. Kenapa? Lihat, ada kata kuncinya juga. Dia menjelaskan konsep awal dari paragraf. Konsep awal dari topik ini, yaitu tentang pendidikan. Keywordnya dari mana? Dari kata merupakan. Oke, dan kita lihat di akhir itu bukan merupakan inti dari paragraf ya, tidak hanya itu. Tidak hanya itu kan menyatakan apa ya, konjungsi kelanjutan ya, kayak selain itu gitu. Berarti dia adalah kalimat penjelas. Jadi ini jawabannya adalah deduktif. Kita lanjut. Terakhir ayo yang ini. Baca 1 menit langsung jawab ayo. Didaktif. Oke, apa jawabannya? Sorry? Sebentar. Sebentar, Miss, sebentar. Ayo. Didaktif. Campuran nggak, Bu? Kenapa campuran? Oh, Soalnya dia kan pertama dibilang kita perlu berjuang untuk mengatasi masalah kependudukan. Terus Ya, di itu nomor ide 5 pokoknya, dikasih, betul. ya terus nanti di nomor 5 dikasih fakta, dikasih fakta kalau kita sampai sekarang berkembangnya udah sampai 3 kali lipat. Iya, betul ya. Dia mempertegas kembali di paragraf di kalimat akhir tentang perkembangan sorry Bang, saya perlu berjuang terus dalam kasih tentang masalah kependudukan itu ya. Kependudukan itu kan sebentar. Iya, dia mengkait sorry, ini mah deduktif. Sorry, ini deduktif bukan campuran. Kenapa? Karena dia masih itu kalimat penjelasnya tuh. Kalau kamu bilang datanya di poin kelima, lalu poin keempat, kalimat keempat bukan data. Data juga kan? Ya, aku udah lihat. Yes, jadi itu adalah deduktif ya. Agak tricky nih memang, tapi alasan kenapa saya bilang bukan campuran, karena di akhir itu kalau kamu bilang Bu, karena di akhir tuh data. Loh, lantas kalimat keempat bukan data. Dia nggak selalu data juga kan? Yang kelima kayak bukan disimpul, kayak digampangin gitu maksudnya. Disimpulin lagi Bangsa data-datanya Indonesia. gitu.
Bangsa Enggak Indonesia ya. masih perlu berjuang terus dalam mengatasi masalah kependudukan. Salah satu fokus perhatian yang layak diketahui masyarakat adalah mengenai tanggungan beban negara karena banyaknya generasi muda dan meningkatnya penduduk usia lanjut. Ketika proklamasi Iya dia dikumandangkan emang sebesar emang jumlah deduktif bro. penduduk negara Soalnya kita sudah. Iya benar, itu kalimat penjelas itu yang nomor 5. ya Melanjutkan, jadi gimana Jason? 1,5 itu enggak apa 5 itu tidak mempertegas tapi dia Mempertegas, ya, dia menjelaskan, betul, mantap. Analisisnya bagus ya. Jadi dia Betul ya? bukan mempertegas tapi dia bilang kita sampai Iya, sekarang cuma sampai ini iya, cuma sampai sini. iya, betul. Bagus, Jason. Dapat poinnya ya. Kalau poin 1 itu kan sebenarnya kan intinya itu tentang mengatasi masalah kependudukan. Tapi kalau poin kelima itu masih menjelaskan emang kenapa sih masalah kependudukan itu gitu. Dia menjelaskan, kalau kalimat keempat kan dia menjelaskan tentang jumlah penduduk, ya hasil survei pada tahun 61 gimana. Terus kalimat kelima menjelaskan yang versi sekarang gitu. Jadi ini adalah kalimat penjelas. Oke? Paham? Paham, halo? Bu. Paham. Yes. Paham. Ada pertanyaan? No. Ibu, Saya nge-lag. Muka saya kok jelek banget di sini. Nge-freeze. Jason, muka saya nge-freeze di situ, Jason. Iya. Iya. Oh my god, dari tadi muka saya jelek banget. Kok kamu nggak bilang? Kamu ya, Jason ya, bisa-bisanya. Sekarang udah nggak nge-lag kan? Udah enggak. Siapa tuh yang ketawa tuh? Bisa-bisanya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ibu, Never mind. Yap. Ibu boleh kasih contoh buat yang kalimat utama campuran nggak? Kalau campuran tuh misalnya begini, contoh nih ya, tumbuhan aloe vera adalah tumbuhan yang sangat digemari oleh masyarakat karena memiliki banyak sekali manfaat. Titik. Salah satu manfaatnya adalah tumbuhan ini dapat dijadikan sebagai salah satu komposisi untuk produk kecantikan. Aloe vera juga mampu digunakan sebagai antibiotik untuk menghilangkan luka pada kulit. Aloe vera juga digunakan oleh masyarakat sebagai pengganti jeli dalam minuman. Oleh karena itu, oleh karena banyaknya manfaat dari aloe vera, maka tumbuhan ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Nah, itu adalah contoh dari campuran. Kenapa? Karena ada keyword yang diulang, yaitu tentang banyaknya manfaat dari aloe vera. Paham? Paham, thank you Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ibu. Jadi Yap. itu yang awal dibilang kalau itunya banyak manfaat, terus bawahnya dibilang apa lagi tadi? Oleh karena, atau misalnya saya ganti gini, oleh karena banyaknya khasiat. Khasiat sama manfaat sama kan? Jadi saya ulang lagi, saya tegaskan kembali, tapi dengan diksi yang berbeda. Nah, itu juga termasuk campuran. Hati-hati. Thank you. Ibu nanti tolong share PPT ya, Bu. Yang Siap. 3 unit itu. Thank you. Yuk, oke. Sudah? Udah ya? On cam dulu dong, foto. Biar kita kelar. Jason, bisa screenshot nggak? Ibu, wifi aku Bisa. itu ya, Bu ya. Kurang bagus sekarang. Yes. Cuma 1 titik doang. Cuma 1 titik, Bu. Marvel. Bisa-bisanya si Marvel. Wah. Panas, Miss. Wah. Panas. Enggak. Ini. Ada gitu orang on cam. Ada gitu orang on cam ya. Kepalanya aja. Kelihatan tuh badan kamu. Oke, cepat screenshot. Jason. Semua Yang lain mana nih? Ada 4 nggak? orang. Hah? Cuma ada 4 Memang orang yang kalian buka yang cam. save saya. Marvel, go down man. Itu So I can see more. Sebentar. Saya pakai baju. Livia, rapetan Livia. Siapa sebelah kamu tuh? Fidel ya? Enggak Bu, adik Ai. Oh adik. Ya cepet. Saya mau balik. Bentar. Nih, kafe udah mau tutup. Dia sekarang di kelas Ibu, Bu. Kelasnya di kelas Ibu sekarang. Siap. Oh iya. Kelasnya Miss Ina ya?
enggak, Sir Udah Heru. cepet, lama banget. Oh, Sereru ya? Oke. Ayo cepet Jason. Udah, Bu. Oke. Udah belum? Udah. Oke. Ya sudah. Oke. Good luck ya for next week ya. Thank you, Jangan Bu. nakal loh, nggak ada saya di kelas. Oke, bye-bye. Happy Bu. weekend. Bye-bye. Thank Bye, you, Bu. Bu. Thank you, I Bu. love you, Bu. Bye, Bu. Thank you, Bye, Bu. Ibu. Bye, Bu.